Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Kita masih memantau kepulangan para anggota Kabinet Merah Putih dari Akmil Magelang. Di studio masih ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar. Kang, tadi kita lihat ya, warga tumpah ruah antusias karena ini momentum yang spesial gitu ya, nggak pernah terjadi sebelumnya. Presiden, wakil presiden, menteri dikumpulkan di Akmil Magelang. Gimana nih melihat antusiasme warga ini, Kang? Ya, warga ini kan rindu kesejahteraan, rindu menaikkan tingkat ekonomi mereka lah ya. Lalu rindu juga dengan pemimpinnya. Selama ini kan Pak Prabowo digariskan sebagai pemimpin yang tegas, pemimpin yang punya harapan untuk bisa membangun bangsa. Nah, oleh karena itu ya wajar juga ketika misalkan memborong menterinya, pembekalan di Magelang, lalu masyarakat antusias. Karena memang ketika Pak Prabowo terpilih dengan luar biasa tinggi keterpilihannya. Nah, oleh karena itu ketika hari ini menyaksikan berbondong-bondong masyarakat datang menyapa kabinetnya termasuk Pak Presiden, ini bagian daripada rasa optimisme publik kepada pemerintahan ke depan. Rasanya tidak hanya dari Magelang saja, tetapi wilayah sekitarnya yang mungkin harus effort datang kayaknya terlihat betul, juga magnet kepemimpinan Prabowo ini menjadi menarik ya bagi publik. Karena selama ini kan Pak Prabowo selalu kalah. Dari 2009 sebagai calon wakil presiden, 2014, 2019 kalah. Nah, dulu itu masyarakat merindukan kapan Prabowo menang. Nah, saya menganalisa ketika sebelum Pilpres 2024 yang lalu, saya bilang 2024 itu waktu itu saya menganalisa ini arah anginnya ke Prabowo, dan betul. Makanya tidak aneh dan tidak heran ketika antusiasnya begitu tinggi, begitu besar harapan itu kepemimpinan bangsa itu kepada Pak Prabowo. Jadi bulat lonjongnya kepemimpinan kan ada daripada Prabowo. Oleh karena itu saya meyakini dengan antusias warga seperti ini gitu kita saksikan bersama, Prabowo ya tentu berkomitmen untuk mensejahterakan mereka, untuk mengangkat harkat, martabat dan derajat masyarakat miskin, masyarakat biasa, masyarakat rendah yang tentu tadi harus sejahtera. Oleh karena itu poin pidato Pak Prabowo kan ketika dilantik kan rakyat menjadi fokus dalam konteks untuk disejahterakan. Dan mereka juga kabinetnya kan diyakinkan bahwa mereka dilantik bekerja untuk kepentingan rakyat. Dan saya percaya Mbak Mercy bahwa komitmen itu ada pada Pak Prabowo, melihat antusias itu tentu kan jawabannya dengan kinerja terbaik. Dengan produk yang tentu hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu saya meyakini ya dengan optimisme publik, dengan keyakinan kabinet juga, ini kan memberikan harapan kepada bangsa Indonesia bahwa bangsa yang besar ini jangan sampai menjadi bangsa yang tidur, tapi bangsa yang menyala lah kata anak muda, bangsa yang memang bergerak untuk melakukan percepatan pembangunan untuk Indonesia ke depan. Karena kita sudah banyak tertinggal jauh, waktunya, saatnya untuk tancap gas, gaspol tadi di awal saya sepil bahwa gigi 5 gitu ya untuk melakukan lompatan-lompatan eksekusi program agar betul-betul rakyat itu ya tadi antusias itu dijawab dengan kinerja yang baik. Oleh karena itu saya meyakini Mbak Mercy bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo adalah membawa harapan publik bahwa kepemimpinan sejatinya bukan hanya melayani, bukan hanya kebersamaan, tetapi juga meyakinkan publik bahwa kabinetnya akan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara begitu. Ya, itu yang juga jadi menurut saya menarik ya ketika Pak Prabowo meminta kesetiaan dari semua anggota Merah Putih untuk setia tetapi kepada bangsa dan negara bukan kepada dirinya gitu. Gimana Kang Ujang? Ya, saya percaya ya kalau presiden bisa silih berganti. Itu soal personal gitu ya. Tetapi kan bangsa negara ini kan harus tetap ada. Harus menjadi kebanggaan kita bersama. Nah, menjadi pejabat, menteri, wakil menteri, kepala badan itu kebanggaan, amanah. Oleh karena itu tadi bahwa sumpahnya adalah bukan sumpah untuk Pak Prabowo, tapi sumpah untuk bangsa dan negara, kira-kira begitu Mbak Mercy. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda, Saudara. Breaking News Kompas TV masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.